Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Ergi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah efektivitas program keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP untuk tunda kehamilan. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabalong. Apa kabar Bapak Rusmadi? Baik, alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Selamat datang kembali di Dialog Bapak. Ya, selamat datang. Nah, dengan topik yang tadi sudah dibicarakan di awal Bapak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabalong sedang gencar ini melakukan atau melaksanakan program keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP, Bapak. Nah, lalu ada berapa macam sih Pak MKJP yang dilayani dan bisa dijelaskan satu persatu dari MKJP tersebut seperti apa? Baik, perlu kita ketahui bersama juga bahwa dalam rangka untuk menggalakkan memprogram keluarga berencana ini ada alat kontrasepsi yang jangka pendek ataupun jangka panjang. Kalau jangka panjang itu adalah semacam satu bisa IUD. IUD itu alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim perempuan yang dipasang itu biasanya pada saat haid ya. Pada saat haid itu bila baru bisa dipasang kepada ibu-ibu itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya implan. Kalau implan itu alat kontrasepsinya diletakkan di bawah kulit. Biasanya di bawah kulit itu di lengan kiri atau kanan, di bawah kulit. Nah, itu semacam batangan besi implan. Kalau dulu, zaman dulu itu implan ini agak kurang diminati itu karena banyak. Bisa lima batang dipasangkan di dua kulit ini. Agak mungkin sakit atau apa gimana. Padahal nggak sakit juga. Tapi sekarang setelah berkembang teknologi, sekarang ada implan yang satu batang saja lagi. Tapi fungsinya sama. Kalau dulu itu bisa sampai ke berfungsi 3 tahun, sama sekarang satu batang itu bisa sampai 3 tahun. Itu di bawah kulit, bisa di kiri atau kanan. Biasanya kalau Mbak biasanya bisa angkat-angkat tangan kiri atau kanan? Yang lebih banyak aktivitas kanan ya Pak biasanya. Nah, kalau kanan berarti kita letakkan di kiri, karena oh. mengurangi beban. Kalau misalnya kiri letakkan di kanan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan MOV. MOV itu medis operasi pria, yang mana ini dilakukan kepada pria seperti pemotongan saluran sperma, apa yang disebut dengan vasektomi. Ya, ini biasanya diberikan dengan beberapa syarat kepada para pria. Yang pertama tentunya sudah berumur minimal di atas 40 tahun. Kemudian mempunyai anak sudah 2 orang misalnya. Kalau masih belum punya anak atau satu belum lah dulu. Nanti dulu. Jangan memenuhi syarat gitu. Yang selanjutnya misalnya 2 anak sudah. Kemudian alasan selanjutnya mungkin istrinya semua alat kontrasepsi nggak ada yang cocok misalnya, maka bisa kita berikan kepada pria tersebut. Itu MOP. Ada lagi yang namanya MOW. MOW ini operasi kepada wanita. Nah, biasanya ini dilakukan pada saat operasi melahirkan, sesar. Nah, biasanya setelah melakukan operasi sesar, langsung dia minta untuk misalnya sudah anak lebih 2, kemudian untuk tidak lagi punya anak. Nah, itu bisa dilakukan pemotongan juga. Itu seperti sterilisasi? Iya, sterilisasi kepada wanita, itu pada wanita ya. Ya, yang seperti itu. Artinya mereka ini alat kontrasepsi yang tentunya jangka panjang, tadi minimal kan 3 tahun. Kalau IUD itu kan bisa, IUD itu kan spiral. Ya, spiral.
itu bisa 5 tahun, berfungsi 5 tahun itu. Nah, jadi yang cukup banyak diminati oleh masyarakat kita itu implan kayaknya banyak. Implan Ya, ya, implan. karena sekarang berbeda dengan yang dulu ya Ya, Pak ya. berbeda yang dulu. Artinya kalau dulu bisa 5 atau 3, terakhir 2, sekarang 1 kan. Hanya satu saja Ya, tapi jangka satu. waktunya panjang ya Pak ya. Jangka waktunya bisa sampai tadi 3 tahun. Nah, kalau yang lain kan kalau lupa gimana? Iya, itu Kan sering bisa lupa. Pak. Iya, nah ya, seperti itu. Sering kejadian ya Pak bisa kalau pil ya. kebobolan akhirnya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan alat kontrasepsi atau misalkan yang jangka panjang ini istilahnya lebih banyak keunggulannya ya Pak ya, dibanding dengan yang jangka pendek ya Pak ya. Yang tentunya keunggulannya tentunya tidak memikirkan lagi selama 3 tahun misalnya. Kalau kita memakai pil kan setiap hari itu. Pas waktu mau bepergian lupa lagi bawa. Nah, itu bahaya. Bisa jadi kebobolan. Ya. Sementara misalnya baru aja melahirkan, kebobolan lagi, kasihan kan anaknya. Belum berumur 3 tahun sudah ada lagi. Beresiko juga ya Pak ya untuk para ibu-ibu ya Bapak. Ya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, sekarang sudah sejak kapan nih Pak program dari MKJP ini dilaksanakan di Kabupaten Tabalong? Sebenarnya program MKJP ini sudah kita kenalkan kepada masyarakat sejak tahun 80-an ya. Sejak tahun 80-an. Cuman minat masyarakat kurang. Karena juga semacam di Kalimantan Selatan ini kan agamisnya cukup kuat. Misalnya memakai IUD atau spiral itu semacam tabu kayak gitu ya. Jadi seperti itu yang mengurangi minat mereka, masih enggan sekali karena memasang IUD itu kan di rahim dimasukkan ke dalam itu kan akhirnya dia sungkan sekali itu. Nah, seperti itu. Kemudian juga sama implan, masih belum begitu familiar kepada. Kemudian sejak tahun 2000 itu baru sudah mulai banyak diminati masyarakat. Karena mereka sudah agak tahu kan, karena selalu kita berikan edukasi kepada masyarakat, kemudian sosialisasi penyuluhan yang dilakukan oleh mereka pegiat ke KB ini, termasuk juga oleh kader-kader kita yang ada di, kita kan punya kader KB. Kader KB itu ada di tingkat RT ada, tingkat desa ada, setiap RT itu ada 1 orang. Kemudian untuk di kecamatan itu kan ada para penyuluh KB yang ditempatkan di kecamatan. Kalau sekarang kita punya balai KB yang merupakan kantor mereka para penyuluh KB gitu. Nah, kalau berbicara tentang aseptor KB dalam program MKJP yang ditargetkan dapat melayani berapa nih Pak di tahun 2023 ini? Kalau tahun 2023 ini insya Allah kita targetkan 335 ya. Jadi artinya 335 itu terbagi-bagi, ada yang implan, kemudian IUD, dan MOP. MOP itu sendiri sebenarnya kita tidak mempunyai target. Seperti tahun kemarin, karena kalau MOV itu jarang sekali diminati, karena ya macam-macam alasan masyarakat gitu ya, macam-macam. Kalau sebenarnya MOP ini kita tahun kemarin mentargetkan 3, alhamdulillah tercapai itu 3 ya. 3 orang itu mereka pasca operasi itu kita berikan bantuan sebenarnya 1 juta rupiah 1 orang. Ya. Oh jadi pada saat sedang setelah mengandung operasi, itu sudah langsung diajukan gitu Pak maksudnya? Ya, mereka kan sebelumnya mengajukan permohonan yang diterima oleh PPKBD tadi, kemudian diteruskan sampai ke kita jadwalkan beberapa orang, baru kita datangkan petugas operasional dokter dari Banjarmasin biasanya yang didampingi oleh dokter yang ada di Kabupaten Tabalong, biasanya yang ada di rumah sakit untuk mendampingi operasi tersebut. Ya, untuk tahun kemarin tahun 2022 itu 3 orang. 3 orang yang kita tarikan, ya alhamdulillah tercapai itu 3 orang. Setelah operasi dikasih 1 juta rupiah. Apa itu?
itu paling tidak manfaatnya adalah kita memberikan istirahat sedikit kepada mereka setelah operasi agar fungsinya itu betul-betul maksimal begitu. Ya, ya dibantu dengan uang daerah itu, uang daerah dibantu. Nah, Bapak, lalu apa saja sih upaya dari DP3AP2KB Tabalong untuk dapat merealisasikan target dari program MKJP ini, Pak? Ya, tentunya kita selalu melakukan edukasi kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat tentang apa itu metode alat kontrasepsi jangka panjang, kemudian jemput bola kepada masyarakat. Yang sering sekali kita temui adalah pertanyaan-pertanyaan yang seperti testimoni lah istilahnya, minta testimoni dari yang sebelumnya. Nah itu kita berikan edukasi seperti itu. Nah kemudian mereka baru bisa mengikuti. Seperti misalnya IUD. IUD itu sekarang bukan hanya melalui program kita, tapi mereka banyak yang melakukan secara mandiri ya, secara mandiri. Artinya kalau kita gratis, silakan melapor lewat misalnya PPKBD kita yang ada di desa, yang di RT, kemudian bisa juga langsung ke penyuluh KB kita yang di kecamatan, minta dicatat. Dia akan membantu ke klinik-klinik yang ada, bisa untuk program atau mandiri. Kalau program itu nanti kita akan lakukan pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat 1 juta akseptor. Nah itu program pusat, silakan melaksanakan kegiatan 1 juta akseptor, maka akan kami lakukan pelayanan di masyarakat. Seperti misalnya tadi pelayanan di awal tahun MKJP kita melakukan kemarin di Muarawiyah. Nah seperti itu baru kita lakukan pemanggilan kepada peserta yang ingin melakukan pemasangan IUD misalnya. Itu gratis, tapi kalau masyarakat yang ingin sendiri silakan datang ke paskes yang ada, klinik yang ada di tempat-tempat masing-masing, misalnya di mana lah klinik swasta dan sebagainya, atau bidan pun ada sekarang. Dia punya alat, punya IUD, macam-macam. IUD itu yang saya tahu itu ya, seperti misalnya IUD merek andalan. Novate gitu. Novate itu biasanya Novate saya tahu itu. Harganya 850.000 rupiah. Ya, kalau lewat program kita tidak bayar sama sekali, gratis. Ya, gratis. Tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut biaya sama sekali. Tadi berbicara tentang mekanisme Bapak, apabila ada masyarakat atau mungkin pasangan yang ingin melakukan atau ikut dalam program MKJP ini, itu kita datang dulu ke? Ya silakan datang dulu ke melaporkan ke petugas tadi, petugas pembantu kader penjulus pembantu KB kami yang ada di RT atau desa, PPKBD namanya. Ya, petugas PPKBD itu setiap RT ada, setiap desa ada, kemudian di kecamatan ada, kemudian dia merujuk lagi ke penyuluh KB kita yang ada di kecamatan. Nah mereka akan mencatat, kemudian dikumpulkan nantinya, Nah akan kita laksanakan programnya itu pada saat-saat tertentu nantinya. Nah, menunggu panggilan. Ya menunggu panggilan. Nah biasa ya itu tadi bisa kita laksanakan dalam hal hari-hari tertentu ataupun saja terhadap kegiatan yang dadakan yang sudah banyak, misalnya sudah terkumpul nih, misalnya implan ada yang mau 50 orang, ya silakan ajukan, kami akan menempatkan nantinya di sana, turun ke lapangan untuk melakukan pelayanan tersebut, ya. Nah kami untuk petugas yang memasangkan misalnya ya IUD itu, kami menggunakan bantuan bidan setempat, ya untuk biayanya itu akan kita tanggung, Bicara tentang biaya nih Bapak, bolehlah Bapak sedikit bocoran kepada pemirsa TV Tabalong kira-kira dari masing-masing jenis MKJP itu berapa sih Pak biayanya? Nah makanya ini, tapi yang perlu kita garis besar dulu adalah bahwa semua alat kontrasepsi yang ada ini untuk di kita itu gratis ya. Gratis ya Bapak gratis, ya? Masyarakat semua gratis itu siapa saja. Tetapi kalau lewat mandiri, maksudnya mandiri mau ingin sendiri nih. Sendiri.
berbeda-beda. IUD tadi kan seperti yang saya sebutkan. Sekitar 600.000 ya, Ya, Bapak? 850.000. Oh, 850.000. Iya, 850.000. Bahkan ada yang mahal. Iya. Ada yang mahal. Itu tergantung merek berarti ya, Pak ya? tergantung merek. Ada yang katanya 2,5 juta ada. Waduh. Ya. Kemudian kalau implan ini nggak ada. Kalau implan di pasaran tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada, itu khusus untuk program pemerintah. Tidak ada. Nah, kemudian MOP ini kita aja. Biasanya bisa juga di rumah sakit atau tempat-tempat yang bisa melakukan itu. Nah, kita tidak tahu biayanya. Cuman misalnya MOW seperti tubektomi tadi kan di rumah sakit itu bisa juga melakukan karena mereka biasanya biayanya ini include dengan operasi sesar biasanya. Nah, jadi setelah operasi sesar mereka ingin untuk dilakukan operasi operasi wanita tadi, pemotongan tadi, seperti itu biasanya. Nah, tapi bukan suatu biaya yang murah ya Pak ya, itu untuk MKJB ini dengan harga yang lumayan ya Bapak lumayan. ya. Seperti MUI itu besar, puluhan juta tuh. Cuma tadi include dia dengan operasi sesar tersebut ya operasi Bapak sesar ya. itu. Jadi itu pun kita tidak memberikan biaya karena biaya mereka besar. Sehingga sedangkan kita memang ada biaya untuk membantu itu tetapi tidak mencukupi. Artinya tidak bisa kita laksanakan. Seperti tahun 2002 kemarin kita lakukan perubahan. Kita disiapkan memang dana untuk operasional KB ini untuk membantu MOW itu hanya sekitar menu dari pusat itu 2,5 juta satu orang. Tetapi kan dari rumah sakit besar, katanya mungkin 8 jutaan. Artinya tidak bisa kita lakukan itu sehingga kita kita alihkan biaya untuk implan, saja pemasangan implan. Tapi itu pun laporan dari rumah sakit banyak yang wanita ibu-ibu kita yang melakukan MOW itu. Ya, itu kesadaran masyarakat sudah tinggi lah. Iya, jadi istilah banyak anak banyak rezeki itu belum tentu ya, Bapak belum ya. Tentu lah. Iya betul. Belum tentu. Ya. Baik pemirsa, setelah ini saya ingin bertanya mengenai manfaat dari program Keluarga Berencana. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Kembali lagi pemirsa di program Dialog dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Rusmadi. Nah Bapak, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak di segmen pertama tentang MKJP yang kalau non MKJP itu apa saja nih Pak? Berarti yang bukan jangka panjang ya Pak ya, jangka pendek berarti kalau non MKJP itu berarti kan bukan jangka panjang. Contoh tadi misalnya seperti PIL kan, PIL itu kan bulanan kan. Nah, kalau bulanan itu tadi bahayanya apa? Ya kan seperti itu, bisa lupa kan. Nah, kemudian cocok-cocokan juga ya. Kadang-kadang biasanya keluhan masyarakat itu kalau meminum pil katanya bisa gemuk. Betul gitu sekali Bapak, itu yang paling ditakuti sama ibu-ibu ya Pak ya. Karena hormonal Bapak katanya begitu ya. Itu seperti itu. Kemudian seperti suntik juga kan, suntik itu kan ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Yang sekarang itu malah 1 ampul itu kan bisa 3 bulan itu manfaatnya. Artinya 1 ampul bisa 3 bulan bisa. Sama itu efeknya seperti itu karena hormonalnya cukup tinggi. Kadang-kadang yang ditakutkan oleh para wanita itu seperti itulah. Iya, selain kegemukan juga katanya bisa flek katanya Pak, terus jerawat ya Pak ya. Dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian termasuk kondomnya. Kondom itu ya itu saat berhubungan saja kan dipakai seperti itu. Nah, itu yang merupakan alat-alat kontrasepsi jangka pendek yang seperti itu. Nah, untuk di Kabupaten Tabolong sendiri Bapak lebih banyak memilih metode apa untuk melakukan KB nih Pak? Ya, kalau kita lihat untuk alat kontrasepsi ini yang paling banyak sekarang mengarah ke MKJP ini. Alhamdulillah kita juga merekomendasikan untuk pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang ini karena tadi segi efektivitas dan kualitas segala keamanannya juga sehingga
dengan rekomendasi seperti itu masyarakat banyak juga yang merasakan sangat aman sehingga dia memilih itu. Yang paling banyak dipakai oleh mereka adalah implan. Ya, implan. Karena itu tadi beda pemasangan. Kalau pemasangan kan IUD ya seperti itu. Kemudian tadi kalau implan kan cukup di tangan. Kalau pemasangan implan ini mudah sekali. Itu saya menyaksikan sendiri 1 menit paling 2 menit sudah selesai. Seperti itu. Itu yang ditanyakan sama ibu-ibu pasti Pak. Sakit enggak sih Pak? Enggak, gitu. seperti digigit nyamuk. Seperti digigit nyamuk. Soalnya kan pemasangan seperti ini. Oleh bidan ini dikasih alkohol, kemudian disubik sedikit, masuk seperti suntikan itu kan keluar implannya masuk ke kulit. Sudah. Dan sekarang cukup 1 implan saja Bapak ya? Iya, sudah cukup 1 implan. Kalau memang belum, karena distribusi 1 implan ini memang terbatas. Kemarin sudah banyak yang sudah dipasangkan, sekarang ya karena terbatas mungkin masih 2 lah, 2 batang. Itu pun tidak terlalu menyulitkan. Ya paling 5 menit sudah selesai, udah ditutup sudah selesai. Nggak ada yang jahitan, nggak ada. Oh, tidak ada ya Pak ya. Jadi lebih mudah, lebih cepat juga. Iya, seperti itu. Artinya yang implan ini ya itu yang paling banyak diminati mereka. Yang sebelumnya mungkin memakai yang metode jangka pendek banyak beralih ke implan. Bahkan ada juga sebagian kontrasepsi yang lain beralih ke implan seperti IUD misalnya. Kelamaan pakai IUD ke implan misalnya, bisa nggak apa-apa, sama-sama alat kontrasepsi jangka panjang kok. Konsultasikan saja dengan petugas kesehatan ya Bapak ya. Betul. Nah, berbicara tentang tujuan dan manfaat dari adanya program MKJP ini Bapak, selain untuk menunda kehamilan nih Bapak, apa nih Pak? Oh, yang jelas kan untuk program keluarga berencana ini tentunya lebih meningkatkan pendapatan keluarga. Karena Mbak bilang tadi belum tentu kan banyak anak banyak rezeki. Bisa-bisa banyak anak banyak pengeluaran. Yang seperti itu. Yang seperti itu artinya dengan adanya keluarga berencana ini otomatis keluarga itu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Contoh misalnya dengan biaya anak sedikit dengan banyak kan berbeda nih. Nah, nanti ada sepeng kan kalau sedikit pengeluaran, nah seperti itu. Yang kedua tentunya tumbuh kembang anak ini lebih terjamin. Karena apa? Karena dengan adanya program anak yang telah lahir berusia 3 tahun baru mempunyai adik itu kan beda dengan mereka yang telah melahirkan 1 tahun lahir lagi anak yang 1. Otomatis belum selesai dia menikmati haknya mungkin ya Bapak. Haknya untuk air susu ibu direbut oleh adiknya. Padahal kan pemberian ASI itu sampai berumur 2 tahun. Ini anak belum berumur 2 tahun kan sudah punya ada adik lagi. Untuk adik lagi kan. Nah yang seperti itu. Akhirnya tumbuh kembang anak ini terhambat. Nah seperti itu. Banyak lagi hal lain yang kita rasakan manfaat untuk ber-KB ini, yang pada dasarnya adalah tentunya dengan adanya ber-KB ini sedikit lebih terkontrol laju kependudukan. Kalau tidak dikontrol atau dihambat sedikit ke pertumbuhan penduduk ini, tentunya akan membludak. Nah akan membludak sehingga bisa jadi kita kelebihan jumlah daripada tempat yang ada di kita. Itu sangat menghambat. Iya. Nah, menurut Bapak pribadi nih, seberapa penting program keluarga berencana bagi orang tua dan anak-anaknya nih Pak? Ya tentunya ya, untuk ibu dengan adanya keluarga berencana ini tentunya setelah bersalin, tadi seperti saya katakan, setelah melakukan persalinan mereka akan terkontrol, tidak lagi untuk berpikir akan nantinya melahirkan lagi. Itu sudah berhal tentu karena
kesehatan ibu juga ini harus diperhatikan. Kemudian anak tumbuh kembangnya juga harus diperhatikan. Jelas, bagi ibu-ibu seperti itu. Bagi anak juga tadi tentunya mereka harus memerlukan ASI eksklusif ini sampai 2 tahun. Itu harus berikan sampai haknya seperti itu. Nah, jangan dihambat dengan adanya kelahiran yang semestinya harus hak anak yang pertama terlebih dahulu, misalnya seperti itu. Jadi antara ibu dan anak ini tentunya ada kaitannya dengan adanya program keluarga berencana ini. Secara ekonomis juga kita tahu bahwa ini akan meningkatkan pendapatan keluarga tentunya ya. Anak ibu setelah melakukan keluarga berencana dengan ber-KB bekerja dengan baik, bisa bekerja, tidak melulu menjaga anak. Nah, artinya tidak dapat menambah penghasilan keluarga. Kalau dia hanya memelihara anak terus, mana lagi kesempatan untuk itu seperti itu. Iya, kalau kata ibu-ibu gaul sekarang katanya tidak ada kewarasan katanya Pak ya. Kalau terus-terusan merawat anak ya Pak ya. Jadi memang penting sekali dengan program pemerintah ini ya Bapak ya. Baik, pemirsa masih ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan, tetapi kita harus istirahat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Dialog. Untuk obrolan selanjutnya nih, saya ingin menanyakan kepada Bapak, seberapa penting ini Pak pengendalian jumlah penduduk? Ya. Nah, wah penting sekali nih ya pengendalian jumlah penduduk ini, karena apabila jumlah penduduk ini tidak dikendali atau akan terjadi ledakan yang jumlah penduduk yang tidak terkontrol ya, sangat berdampak terhadap pembangunan kita tentunya. Karena tentunya akan terjadi beban sosial, beban ekonomi, beban daya tampung yang cukup besar sekali, sehingga akan membebani pembangunan kita tentunya. Selanjutnya tentunya hal yang seperti ini tentu menjadi PR kita semua untuk mengendalikan jumlah penduduk ini. Karena dari keluarga kemudian akan tentunya merambah kepada suatu kumulatif penduduk gitu, akan membludak seperti itu. Nah, Bapak, lalu efektifkah program keluarga berencana untuk mengendalikan populasi penduduk ini Pak? Iya, program keluarga berencana ini sangat efektif sekali untuk mengendalikan penduduk, karena jumlah penduduk itu apabila akseptor menggunakan alat atau KB secara terus-menerus, artinya tidak terputus itu ya, tidak terputus, ini sangat membantu sekali. Kita berharap alat kontrasepsi ini terus-menerus dipakai oleh masyarakat, bukan hanya sekedar misalnya setelah ber-KB beberapa tahun, kemudian beberapa saat tidak lagi ber-KB. Maka akan tambah teruskan anak seperti itu. Tapi kita berharap masyarakat ini selalu ber-KB dengan mempunyai anak berencana dengan berjarak. Artinya tidak melakukan hal 4T. Maksud kita tuh hindari 4T. Terlalu dekat, maksudnya itu terdekat, anaknya terlalu dekat. Kemudian terlalu muda. Terlalu muda itu sangat beresiko sekali juga. Artinya dengan sekarang kan undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 itu mengisyaratkan bahwa perkawinan itu laki-laki dan perempuan itu 19 tahun. Tapi kita mengharapkan untuk melahirkannya itu paling tidak perempuan itu 21 umurnya, 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Ini karena apa? Ini berdampak juga kepada sang anak atau ibunya. Kalau ibu-ibu itu melahirkan yang paling bagus itu di atas umur 21. Kalau umur di bawah 20 itu pinggul rahimnya belum terbuka. Ini bisa mengakibatkan kematian ibu dan kematian anak. Bahkan yang sering kita gencar ini akan terjadi anak yang stunting biasanya. Itu kita hindari. Makanya itu
kita mudah-mudahan jangan sampai terlalu muda masuk melahirkan. Terlalu muda, terlalu Kemudian dekat. terlalu tua juga nggak boleh. Anak kelahiran pertama itu misalnya umur 35 tahun. Wah, itu Udah tua banget ya Pak. bahaya seperti itu, bahaya juga. Nah, kemudian juga tadi terlalu banyak. Kita minta 2 aja. Dua aja. Dua Sesuai saja. dengan slogan keluarga berencana 2 anak cukup. Ya Pak ya. Ya, baik Bapak, terakhir adakah pesan atau himbauan Bapak kepada masyarakat khususnya pasangan usia subur nih dengan adanya program keluarga berencana ini Ya, Pak? kita berharap pesan kepada pasangan usia subur, mari kita gunakan alat kontrasepsi yang efektif, praktis, mudah dan efisien, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP seperti implan, MOW ataupun MOP ini. Marilah gunakan yang itu. Nah, Kapan sehingga, lagi karena tidak dipungut biaya sama sekali, gratis ya Pak ya? Gratis ini, gratis tidak dipungut bayaran. Sama Silakan sekali laporkan tidak. kepada kader KB kita yang ada di tempat kita masing-masing. Silakan laporkan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rusmadi yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak ya Pak ya. Sibuk banget ya Pak ya. Iya, iya. Alhamdulillah bisa hadir di dialog ya Bapak ya. Saya Ergi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.